Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslahul Umam dengan NIM 240605110008. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, di sini saya akan memenuhi tugas UAS praktikum web programming kelas P. Nah, sini itu tugasnya adalah membuat aplikasi web sederhana yang memiliki fitur registrasi, login, dan dashboard. Eh, Aplikasi ini itu akan bisa melakukan pendaftaran akun langsung, nanti masuk ke sistemnya dan menampilkan halaman dengan session. Nah, di sini itu ketentuannya membuat database. Oke, nomor lengkap. Oke. Ayo kita langsung mulai saja melakukan live codingnya. Ini kita perlu membuat database dulu. Bisa menggunakan Jupyter. Kita buat dulu, kita buat database dulu. Sini kita buat namanya UAS web. Nah, bikin sini kita juga perlu bikin tabelnya. Sini itu tabelnya tabel users. Kita bikin saja tabel users. Lalu kolom-kolomnya itu di sini ada ID sebagai primary key, nama, varchar, email, dan password. Oke, baik, kita langsung bikin saja. Ini bikin kolom-kolomnya. Tadi ada nama ID dengan tipenya integer, auto increment not null, kan primary key. Oke. Lalu tadi juga ada nama, varchar not null. Oke. Lalu di sini juga ada email not null, varchar. Kita bikin unik agar usernya itu, emailnya dari user itu harus beda-beda. Email itu tidak boleh ada yang sama. Kita bikin unik. Oke. Lalu kita juga perlu password. Not null. Oke. Nah, kita save, execute. Oke, tabelnya udah ada. Lalu kita lanjut membuat form register. Oke, kita buat foldernya terlebih dahulu. UAS. Kita buka ID-nya. Pertama itu kita di sini membutuhkan connection agar bisa terkonek nanti ke dalam database-nya. Kita bikin filenya koneksi .php. Oke, kita kasih tab PHP-nya dulu. Oke, sini itu perlu host. Hostnya itu biasanya pakai localhost, ada username-nya root, passwordnya di sini saya kasih 12. Nah, name-nya tadi itu UAS web. Kita harus samakan name UAS web. Udah ada. Tab karena udah sediain. Oke, selanjutnya itu kita perlu membuat
halaman register. Jadi kita bikin register register.php. Kita aja. Nah, itu untuk registernya. Di sini kita perlu membuat formnya terlebih dahulu. Nah, kita klik saja form, tab, actionnya ini nanti kita akan arahkan ke bagiannya register. Sini kita tulis saja proses register.php. Dengan jangan lupa kita di sini juga perlu memberikan metodenya. Sini itu karena kita mengirim data, kita harus menggunakan metode post. Nah, ini tadi itu ada bikin nama, email, password, dan konfirmasi password. Nah, di sini kita perlu label terlebih dahulu. Label untuk nama lengkap. Ini juga perlu inputnya, tagnya kita bikin teks saja. Tanyakan input nama. Kita juga perlu memberikan name nanti untuk mengirim untuk PHP-nya itu untuk menangkap value-nya menggunakan name yang ini. Ya, di sini memberikan name-nya nama aja biar mudah. Nah, kita tulis manual aja ya. Ini juga kita kasih required. Nah, itu agar kolom nama itu harus selalu diisi. Nah, sebenarnya di sini kita bikin label email. Kita bikin ini input teks. Kita juga perlu bikin name-nya ini untuk email. Nah, sini juga kasih require. Nah, oke, selanjutnya kita bikin password, input, nah, beri name password. Nah, sini kita tipenya itu kasih password panjang agar saat kita mengetik itu bisa disembunyikan. Kita kasih require juga di sini. Password wajib diisi. Nah, selanjutnya di sini ada konfirmasi password. Kita kasih label konfirmasi password. Di sini samakan yang atasnya password. Namanya itu kita kasih informasi aja. Sini juga require. Nah, setelah label dan inputannya ini dibikin, kita di sini membutuhkan button agar bisa mensubmit hasilnya. Kita beri tipenya submit agar sistemnya itu bisa tahu kalau ini button untuk submit. Nah, di sini kita kasih daftar gitu. Ini tulisannya nanti. Oke, setelah itu kita perlu file proses register.php.
dari form ini nanti akan diarahkan ke file itu, proses register.php. Nah, di sini tuh bisa dibilang backendnya. Nah, kita bikin dulu tag PHP nya. Nah, sini kita panggil koneksi. Include ini itu seperti kita memanggil mengcopy paste file koneksi itu ke dalam sini. Seperti kita ini copy semua ditempel ke sini, mengincludekan. Nah, sini kita perlu bikin variabel untuk menangkap data yang dikirim dari form register tadi. Sini kita bikin variabel dulu name. Nah, sini itu metodenya apa? Variabelnya kita beri post karena menangkap data. Post nama ini yang di dalam kolom ini itu sesuaikan dengan di dalam kolom ini itu sesuaikan dengan name di form ini. Namanya nama, maka di sini harus disesuaikan. Nah, kita lanjut email. Jika bikin seperti ini, email, password, terus konfirmasi. Nah, itu udah kita samakan seperti yang ini. Nama, email, password, konfirmasi. Nah, ini kita perlu bikin validasinya. Misal seperti ketika yang konfirmasi ini itu kan harus sesuai dengan password pertama. Nah, kita perlu bikin validasinya. If kita panggil yang password tidak sama dengan konfirmasi, kita berikan keterangan password dan konfirmasi tidak sesuai, tidak sama ini password tipe. Kalau kita exit, keluarkan. Ya, lalu kita juga perlu jika registrasinya itu berhasil, kita perlu menghash, mengenkripsi passwordnya agar ketika misal di database itu kita memberikan di websitenya itu kita berikan password misal 12345. Nah, kita perlu enkripsi data password tersebut agar nanti yang muncul di dalam database itu tidak 12345 tapi berupa kode random. Nah, kita tulis saja, kita bikin variabel password hash. Nah, itu udah muncul password hash. Kita ambil dari variabel password ini, kita menangkap itu. Lalu kita berikan ini. Lalu kita perlu bikin query untuk memasukkan data ini semua ke dalam tabel kita, dalam database kita. Kita bikin variable query aja gini. Seperti itu udah ada. Kita bikin search untuk users. Nah, users ini tadi itu tabel kita yang kita bikin ini. Users, lalu kita tuliskan nama kolomnya, nama, email, lalu password. Ini nama kolom di tabel tadi. Kita berikan value-nya. Gitu kita ambil dari variabel yang ini. Ya, kita kasih bukti benar
ambil yang password hash satu aja. Nah seperti itu. Nanti itu jika registrasinya berhasil, maka akan mengquery hasilnya ke dalam database kita. Lalu kita berikan if ini kita bikin logika jika registrasinya berhasil itu akan diarahkan ke halaman login. Nah, kita tulis saja SQLi query SQLi query. Nah, ini kita kasih seperti itu, udah ada contohnya. Query kita kasih headernya, ini tuh untuk mengarahkan ke mana. Nah, kita kasih lokasi location ke login.php. Nanti kita akan bikin file login.php nya. Nah, jika proses registrasinya itu gagal, nanti kita akan tampilkan pesan gagal registrasi. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita cek dulu, coba hidupkan dulu lokalnya php. Kita coba buka. Register.php. Nah, udah muncul yang tadi form kita coba dulu. Kita buat file loginnya dulu agar bisa error. Login.php. Jadi kita bikin tampilannya dulu, login. Nah, sini kita perlu bikin formnya. Formnya mirip-mirip seperti yang proses register tadi. Sini itu actionnya kita kasih proses login aja. Proses login.php. Nah, jangan lupa kasih metodenya post. Jadi kita perlu lagunya kita perlu inputnya dengan name, email, masih required. Oke, lalu kita bikin label password dengan input password seperti ini. Nah, sebenarnya di sini kita perlu button dengan tipenya submit. Sini kita ketik aja login submit. Nah, seperti ini. Lalu itu kita bikin button untuk mengarahkan ke misal usernya itu belum mempunyai akun. Kita perlu ref mengarah ke register.php. Itu kita tap aja. Ini misal usernya belum punya akun, dia mau bikin akun harus mengklik yang register.php ini. Nah, selanjutnya kita perlu bikin
proses loginnya. Jadi kita bikin PHP-nya tab. Kita jangan lupa include yang koneksi tadi. Lalu kita ambil data email dan passwordnya. Email, password. Nah, sini kita juga perlu mengambil datanya dari database tadi. Kita bikin query. Nah, itu select mengambil semua data dari table usernya. Turun teko. Jam 10. Berapa sih? Kira kapan Bu Cak? Sungkan ya? Nah, di sini tuh kita ngambil email yang emailnya sama dengan yang diinput oleh user. Nah, jadi kita juga perlu mengapainnya di sini MySQLi query. Kita bikin MySQLi fetch asok. Query. Kita ambil dengan query, kita tutup. Sebelumnya kita bikin loginnya. MySQLi fetch asok. Hari jupuk. Wah, ini juga ngomong. Nah, ini tuh di sini kita butuh seperti ini. SQL query kita tadi lupa bikin ini con. Nah, ini baru bisa. Nah, aman. Sebelumnya kita bikin validasi loginnya. Nah, kita bikin jika email dan password yang di input user itu jika sama dengan data yang kita ambil di database ini, yang email sama dengan email ini, jika berhasil nanti kita akan arahkan ke dalam dashboardnya. Nah, kita bikin aja seperti ini. If user password verify
ambil dari password user, ambil dari yang password, kita ketik aja password. Sini tuh kita perlu ngambil session dulu. Nah, untuk membuat session itu kita perlu session start. Start, kita panggil metode ini. Nah, sini kita bikin sessionnya. Session dari ID dengan user ID-nya. Nah, ini. Nah, jika datanya itu valid, maka kita akan arahkan ke dalam dashboardnya. Kita nanti akan bikin file index.php-nya. Nah, jika inputannya itu nanti salah, kita akan memberikan akan munculkan teks seperti ini, echo username atau password salah. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita perlu bikin file indexnya. Ini fungsinya sebagai dashboardnya. Nah, di file index ini kita panggil php-nya terlebih dahulu. Kita panggil sessionnya untuk menyimpan data user yang login tadi. Nanti kita bisa tampilkan datanya di dalam dashboard ini. Kita kasih session start. Seperti ini. Nah, kalau mau pakai session itu selalu diawali dengan session start. Kita bikin validasinya, if session ID. Nah, kita akan menggunakan ini tuh jika data ID-nya itu tidak ditemukan di dalam sessionnya, jika iset. Nah, ini tuh jika datanya belum di set, jika tidak ada data ID, maka kita akan mengarahkan ke dalam file login.php seperti ini. Nah, jika usernya itu belum login, dia tidak bisa membuka dashboardnya. Dia akan diarahkan ke file login.php terlebih dahulu. Jangan lupa kasih exit. Nah, kita tutup PHP-nya. Sini kita bikin tampilan untuk dashboardnya. Dashboard. Nah, sini kita bikin sebelum saja tampilannya. Tulis satu, selamat datang. Kita panggil PHP, jangan lupa kasih PHP. Untuk manggil session kita perlu ini. Session kita panggil seperti di sini itu. Nah, di dashboardnya itu memanggil selamat datang nama usernya.
session kita panggil namanya, kita tutup, lalu kita tutup tag PHP-nya. Nah seperti ini, nanti itu akan muncul selamat datang. Terus ini echo session nama itu manggil data dari usernya. Misal yang login nanti namanya Aslan, nanti akan ditampilkan nama Aslan di sini. Di sini juga perlu membuat fitur logout dari sistemnya. Berarti kita harus menghapus sessionnya. Kita bikin kita bikin sini aja. Nanti kita bikin file logout. Logout. Kita bikin file logout terlebih dahulu, logout.php. Panggil tag PHP-nya, panggil session start, karena kita nanti akan menghapus sessionnya. Setelah itu untuk menghapus session itu kita bisa pakai panggil session destroy seperti ini. Nah, setelah di destroy nanti kita akan mengarahkannya ke dalam login. Login. Nah, kita akan mengarahkannya ke login. Kita exit. Nah, udah selesai, kita coba buka websitenya. Kita refresh terlebih dahulu. Kita ke hilangkan karena ini indeks, coba ini. Nah, kita tidak bisa masuk ke dalam dashboardnya kalau kita belum login. Jadi kita buat akun terlebih dahulu. Nama lengkapnya Aslahul Iman, name Aslahul.com, maksudnya 2345 daftar apakah berhasil. Nah, berhasil. Kita cek di database-nya, di data, kita refresh. Nah, sudah masuk datanya. Nah, di sini juga passwordnya kita sudah berhasil menghasilkan datanya, dienkripsi. Nah, lalu kita login aja di sini. Passwordnya masukin, login. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboardnya. Ini di sini muncul tulisan selamat datang Aslahul Iman. Itu mengambil dari username kita di sini. Nah, ini dari sessionnya. Dari sessionnya indeks. Nah, ini ambil data nama. Itu kita coba tes yang logout-nya. Nah, logout berhasil. Coba kita masuk ke indeks. Nah, kita bisa masuk indeks karena datanya sudah kita hapus. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait UAS Web Programming Praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.